Shalom, selamat pagi jemaat Bahtera yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur atas pengorbanannya yang telah mengasihi kita. Kita angkat pujian terlalu besar. Tercurah untuk
bersyukur Tuhan Yesus atas semua kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami pun juga boleh berkumpul bersama umat-umat-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing, memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami di tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya, mari sebagai saudara dalam seiman, kita puji Dia, kita angkat pujian, kita berkumpul bersama memuji Tuhan. kesukaan Tuhan, kekuatanku. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Sebagai keluarga kerajaan Allah, mari kita bersatu, bergandengan tangan, dan bersatu saling melayani. Kita angkat pujian. Satukanlah hati kami ya Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara
kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan sebagai bejana di tangan Tuhan yang siap untuk melayani sesama tubuh dalam Kristus. Kita angkat pujian, ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana siap dibantu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus, bagaikan bejana siap dibantu. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
kami, sehingga Engkau mengasihi kami begitu sempurna Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kami, bahwa kami Tuhan untuk dapat mengasihi sesama kami Tuhan, baik dalam komunitas kami dimanapun Tuhan, khususnya di Jemaat GPDI Batra Tuhan. Bahwa kami Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan, kami masih tetap setia Tuhan untuk mengasihi Engkau, bahkan mengasihi sesama kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan Tuhan, membawa hidup kami Tuhan untuk belajar, untuk melakukan kebenaran firman-Mu, seperti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami gak mampu dan kami gak bisa Tuhan tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk tetap Tuhan dalam apa yang Kau inginkan, sehingga kami boleh Tuhan dalam keseharian kami belajar Tuhan, melakukannya Tuhan, semakin hari semakin sempurna di sepanjang kehidupan kami Tuhan, sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan atas setiap kesalahan dan kelemahan kami. Kami juga berdoa khususnya untuk hamba-Mu Tuhan, baik keluarga Bapa dan Ibu Gembala Tuhan di GPDI Batra. Berkati mereka, berkati kehidupannya, berkati juga Tuhan seisi pastori anak-anaknya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang keempat. Saya mengundang semua jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Efesus pasal yang keempat, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Sudah, kita bangkit berdiri semua, kita bacakan bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 3 sampai 6. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua ada di dalam semua. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dalam minggu-minggu ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita hidup di dunia ini memiliki komunitas. Ya, berbagai komunitas yang kita hidupi di dalamnya, mungkin komunitas kita dalam keluarga, komunitas dalam pekerjaan di kantor, komunitas dalam perkuliahan yang sedang bersekolah. Namun yang menjadi fokus utama kita yang terpenting, ya sudah dibahas seringkali bahwa komunitas yang harus kita utamakan tidak lain adalah komunitas orang-orang percaya. Amin. Kita satu keluarga. Satu keluarga yang didasari oleh iman, pengharapan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sudah mengetahui itu. Dan juga kita akan belajar pada pagi hari ini bahwa dalam kita hidup dalam komunitas keluarga kerajaan Allah, itu bukanlah suatu hal yang mudah karena diperlukan sebuah komitmen untuk melakukan setiap langkah-langkah dalam rangka mengembangkan komunitas ini. Jemaat Tuhan, kalau kita mau melihat contoh dari kehidupan jemaat perdana, jemaat mula-mula di loteng Yerusalem, ya, mereka hidup saling mengasihi, mereka saling mempedulikan. Ya, itu adalah pola dasar yang dilanjutkan sampai kepada kehidupan kita pada saat ini, jemaat Tuhan.
Bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang seharusnya mereka mengutamakan komunitas. Komunitas orang-orang yang percaya. Bagaimana dengan jemaat GPD Bahtera pada hari-hari ini? Apakah telah mengembangkan komunitas yang Tuhan kehendaki? Jemaat Tuhan, seperti yang tadi setelah saya katakan bahwa dalam kita ingin mengembangkan komunitas orang-orang percaya, ya, komunitas GPD Bahtera, hubungan kita dengan sesama jemaat Tuhan, tentunya bukanlah sebuah hal yang mudah, karena untuk dapat mengembangkan komunitas ini ke tahap yang lebih baik, ke tahap yang selanjutnya jemaat Tuhan, ya, jadi tidak di situ-situ aja. Kita memerlukan keputusan, kita memerlukan sebuah kebulatan tekad untuk menentukan pilihan-pilihan yang sulit. Kita harus berani mengambil resiko. Sekali lagi, yang menjadi fokus pada pagi hari ini bagaimana kita dapat mengembangkan komunitas orang-orang percaya. Tidak perlu jauh-jauh, komunitas gereja lokal kita pada saat ini jemaat Tuhan. Bagaimana hubungan kita sesama jemaat Tuhan? Apakah telah berkembang dengan baik? Atau kita hanya sekedar tahu, oh dia namanya si A, dia namanya si B. Jemaat Tuhan, kita perlu mengembangkan ini. Ya, dan di sini yang saya catat yang perlu kita kembangkan dalam komunitas orang percaya, keluarga kerajaan Allah, kita memerlukan sebuah kejujuran, jemaat Tuhan. Kejujuran tentunya kita sudah tahu, ya. Berbicara mengenai sesuatu yang sebenarnya. Ya, dalam konteks ini kita harus bersikap berkata jujur dengan sesama anggota jemaat Tuhan, sesama keluarga kerajaan Allah. Namun di sini kita melihat dalam kita mengungkapkan kejujuran kita, ya mungkin itu dalam bentuk sebuah nasihat kepada rekan kita, ya, kepada jemaat yang lain yang sedang dalam kesusahan. Jangan sampai nasihat yang kita sampaikan kepada saudara kekasih kita itu bukanlah sebuah nasihat, namun sebuah penghakiman. Jemaat Tuhan, kita akan belajar pada saat ini. Ya, coba kita melihat contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita buka Alkitab kita lagi dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal yang ke-19. Sudah dapat? Injil Lukas pasal 19. Di situ judul perikopnya adalah Zakeus. Saya bacakan ayat yang pertama. Lukas 19 ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nanti jemaat Tuhan bisa baca bagaimana kisah Zakeus ini, ya, dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Jemaat Tuhan, di sini kita melihat Zakeus adalah orang yang dibenci oleh masyarakat pada saat itu. Ya, dia melakukan kesalahan, dia suka memeras orang-orang yang miskin, karena itulah tugas pemungut cukai, bahkan dia menjadi kepalanya, ketuanya pada saat itu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Apakah Yesus menghakimi dia? Apakah Yesus mengungkapkan setiap kesalahannya? Ya. Tanpa kasih, apakah Yesus memaki-maki Zakeus? Kita melihat Yesus melakukan pendekatan kepada Zakeus. Yesus mengajaknya berbincang, ya, ketika Zakeus di atas pohon. Bahkan Yesus mau pergi ke rumah Zakeus. Yesus menganggap Zakeus sebagai sahabatnya. Jemaat Tuhan, pendekatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi di sini kembali kita akan melihat perbedaan kita menasehati atau kita menghakimi. Ketika kita menasehati rekan sesama kita, ya, jemaat yang lain. Nasihat itu adalah kita memberikan saran
agar rekan kita menjadi lebih baik, jemaat Tuhan. Sedangkan kalau menghakimi, kita hanya sekedar melontarkan perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Apakah kita sudah melaksanakannya dengan baik, jemaat Tuhan? Kemudian kalau kita menasehati itu, kita menilai semua aspek dari saudara kekasih kita ini, jemaat Tuhan. Tetapi kalau kita menghakimi, kita hanya fokus kepada kesalahannya saja. Ya. Kita serang terus, kita tembak terus. Lu begini, kamu begini. Sedangkan kalau menasihati, kita harus melihat dari berbagai aspek. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Mengapa kesalahan ini bisa sampai terjadi oleh saudara seiman kita. Ada dialog, ada diskusi. Pendekatan ya, seperti Tuhan Yesus lakukan tadi, jemaat Tuhan. Kemudian kalau kita menghakimi, itu berarti kita menggurui, kita tidak mau mendengarkan cerita dari saudara kekasih kita. Sedangkan kalau kita menasehati, ada komunikasi dua arah, jemaat Tuhan. Jadi kita melihat apakah yang selama ini kita berikan kepada sesama jemaat kita, kepada rekan jemaat yang lain, apakah itu benar-benar nasihat atau kita hanya menasehati dengan cara yang salah. Kita hanya menggurui, kita hanya menghakimi dia saja, jemaat Tuhan. Ya. Kita harus tetap berlandaskan pada kejujuran, tetapi gunakanlah pendekatan yang benar. Kita tidak boleh bersikap cuek. Karena sekali lagi komunitas yang telah Tuhan percayakan pada saat ini harus kita kembangkan. Jemaat Tuhan, jangan sampai kita hanya mau mencari aman, kita tidak mau menghadapi sebuah masalah. Aduh, kehidupan saya aja udah repot, bagaimana saya mau ngurusi teman saya? Bagaimana saya mau menolong jemaat yang lain yang sedang kesusahan? Jemaat Tuhan, jangan hindari konflik. Amin, jemaat Tuhan. Sekalipun mungkin nanti ada dialog-dialog yang mungkin menyinggung perasaan kita, yang tidak kita sukai. Tetapi jika kita berlandaskan pada kejujuran dan pendekatan yang benar, ya, tentunya kita pun harus memiliki dasar firman yang kuat. Karena kita memberikan nasihat tentunya merupakan nasihat-nasihat yang berisikan firman Tuhan. Bukan hanya pikiran-pikiran, opini-opini pendapat kita saja, jemaat Tuhan. Ya, jadi yang pertama kita melihat dalam mengembangkan komunitas kita. Orang-orang yang percaya harus dilandaskan pada kejujuran. Dan yang kedua, di sini yang dicatat bahwa mengembangkan komunitas, kita memerlukan kerendahan hati. Jemaat Tuhan, kerendahan hati ini yang kita tahu ya, tidak sombong, tidak merasa lebih dari yang lain. Tetapi kerendahan hati ini memiliki arti yang lebih luas lagi, jemaat Tuhan. Ya, coba kita koreksi diri kita pada pagi hari ini. Yang namanya kita memiliki sebuah kerendahan hati, kita harus mengakui kelemahan sendiri dan juga kita harus bisa menerima kelebihan orang lain. Ya, mengakui kelemahan diri sendiri bukan berarti kita membuka setiap kelemahan kita, ya, aib kita di media sosial, di depan umum, bukan. Tetapi kita tahu bahwa kita memiliki sebuah keterbatasan. Dan ketika kita melihat kelebihan yang dimiliki oleh mungkin jemaat lain, oleh mungkin saudara seiman yang lain, jemaat Tuhan, kita harus bisa menerimanya. Jangan sampai seperti Raja Saul, ya, dia sampai berusaha mengejar, ingin membunuh Daud. Karena apa? Dia tidak bisa menerima kelebihan orang lain. Dia tidak bisa menerima kelebihan Daud. Jemaat Tuhan, jadi kita melihat kerendahan hati, kita harus tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas, memiliki kelemahan, dan kita harus dengan senang hati menerima jika ada saudara seiman kita yang memiliki kelebihan yang mungkin tidak kita miliki. Itu kerendahan hati, jemaat Tuhan. Ya.
Bukan hanya sekedar tersenyum, ucapan-ucapan ramah yang kita lontarkan, tetapi hati kita pun benar-benar tulus. Ya. Dan juga kita mengetahui bahwa sebagai suatu keluarga dalam sebuah komunitas, ya, mungkin saudara seiman kita memiliki kelemahan, kita harus sabar dengan kelemahan saudara seiman kita itu, jemaat Tuhan. Ini pun termasuk ciri rendah hati. Bagaimana dengan jemaat GPD Bahtera? Apakah masih sabar menghadapi saudara seiman yang masih memiliki kelemahan mungkin? Atau sudah geramnya sudah bertumpuk, aduh dia, sudahlah gak usah dipikirin lagi lah. Udah susah gak bisa diatasin. Jemaat Tuhan, sabar menerima kelemahan rekan jemaat yang lain. Amin. Bahkan kalau kita mau melihat Tuhan Yesus sendiri, ya, dengan segala kerendahan hati, bahkan dia merendahkan diri untuk turun ke dunia ini. Dia tidak pernah mencari sebuah pujian. Ya. Dia memberikan teladan membasuh kaki murid-muridnya. Seorang guru yang secara lahiriah derajatnya lebih tinggi daripada murid-muridnya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya, yang tertinggi adalah dia yang mau melayani. Melayani itu tidak dapat dilakukan jika tidak didasari oleh kerendahan hati. Ya, Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dalam kisah perjalanan Tuhan Yesus kita melihat Tuhan Yesus tidak pernah hidup dalam kegelimangan harta. Tidak pernah dituliskan bahwa Tuhan Yesus bingung memikirkan baju apa yang akan dia pakai besok. Bagaimana dengan jemaat GPD Bahtera pada saat ini? Apakah kerendahan hati itu masih ada dan masih dipraktekkan? Jemaat Tuhan. Dan yang ketiga di sini yang saya catat bahwa dalam kita mengembangkan komunitas, ya, keluarga kerajaan Allah, kehidupan sesama saudara seiman, gereja lokal kita memerlukan sikap yang hormat. Amin, jemaat Tuhan. Bagaimana sikap yang hormat itu, jemaat Tuhan? Ya, kalau di SD kita tahu hormat kepada bendera. Ya, saat upacara bendera kita menghormati. Kita taunya gini aja. Namun sekarang kita tahu bagaimana sih sikap hormat itu? Ya, kita memberikan respect. Bukan hanya kepada bos kita, bukan hanya kepada bapak dan ibu gembala, tetapi sesama anggota keluarga kerajaan Allah. Sesama anggota jemaat, kita harus bisa memberikan respect satu dan yang lainnya. Jangan memperkatakan hal-hal yang menyakiti perasaan rekan jemaat kita. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai. Sudah tahu tidak disukai, malah kita sengaja trigger, ya, memancing, mengajak sebuah keributan. Hati-hati dengan jempol ini, jemaat Tuhan. Apa artinya? Ketika kita memposting segala sesuatu di media sosial, ya, permasalahan yang seringkali terjadi tidak pandang usia, nggak cuma anak-anak, bahkan orang tua. Keributan terjadi karena apa? Suka saling nyindir, suka berantem di media sosial, padahal di media sosial itu dapat dilihat oleh seluruh dunia, jemaat Tuhan. Jangan lupa, kalau ada masalah diselesaikan baik-baik. Amin. Kita melihat ya, kembali harus memberikan rasa hormat, rasa respect. Di sini yang saya catat, menurut penelitian dilakukan oleh berbagai ahli, bahwa dalam sebuah komunitas, dalam satu komunitas setidaknya ada satu orang yang apa, jemaat Tuhan? Satu orang yang menjengkelkan, yang mungkin keterampilan sosialnya sedikit. Apa maksudnya? Dia tidak dapat berinteraksi dengan baik, sehingga pada akhirnya hanya memancing sebuah keributan. Setidaknya dalam sebuah komunitas. Coba jemaat Tuhan ingat-ingat pada saat ini. Bagaimana ya komunitas di pekerjaan? Bagaimana ya komunitas dalam tetangga di rumah?
Dan yang terpenting dalam jemaat. Setidaknya ada satu orang yang Tuhan izinkan. Dia itu mungkin menjengkelkan. Dia itu mungkin, aduh ini pagi-pagi udah bikin geram aja jemaat Tuhan. Apakah ada? Wajar. Karena itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa diproses lebih lagi jemaat Tuhan. Lantas apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi anggota keluarga kerajaan Allah yang lain seperti itu jemaat Tuhan, yang punya kekurangan mungkin, yang punya kelemahan, ya, yang mungkin selalu bikin keributan? Apa yang harus kita lakukan? Ya sudahlah, saya nggak mau ribut, saya pindah gereja aja. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau kita pindah komunitas, dikatakan setiap komunitas setidaknya ada satu minimal, berarti bisa lebih. Ya, di sini perlu kita catat dan kita ingat bahwa komunitas tidak ada hubungannya sama sekali dengan kecocokan, jemaat Tuhan. Kita sebagai manusia yang dilahirkan, yang dibesarkan di lingkungan yang berbeda-beda. Kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Jadi jelas akan ada perbedaan. Kalau tadi kita membicarakan setidaknya ada satu orang yang menjengkelkan, sebenarnya setiap manusia itu memiliki sisi yang bisa menjengkelkan orang lain, jemaat Tuhan. Namun sekali lagi, komunitas tidak hanya berbicara tentang kecocokan, tetapi yang menjadi dasar dari komunitas kita, kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya adalah Tuhan Yesus. Kita bukan memandang kecocokan semata, memandang kelemahan-kelemahan orang. Dan disinilah kita perlu tetap respect, menghormati sesama jemaat Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10. Sudah, kita buka bersama-sama Roma pasal 12 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jelas. Mengasihi sama saudara dan mendahului dalam memberikan hormat. Apakah kita sudah saling mendahului dalam memberikan hormat? Atau kita hanya saling mendahului dalam ngambek-ngambekan? Dalam menyindir-nyindir, kita saling mendahului. Jemaat Tuhan, yang harus kita lakukan, yang harus kita lombakan, kita saling berlomba dalam memberikan hormat, jemaat Tuhan. Sesama jemaat Tuhan, sekali lagi bukan hanya kepada orang-orang yang mungkin posisinya lebih tinggi dari kita. Tetapi yang terpenting dalam kita mengembangkan komunitas, orang-orang percaya dalam Tuhan, mari kita mau saling memberikan hormat yang lebih lagi, jemaat Tuhan. Dan juga yang keempat selanjutnya, dalam kita mengembangkan komunitas, kita membutuhkan kemampuan memegang rahasia. Amin, jemaat Tuhan. Oh iya, karena semua orang tidak dapat dipercaya, saya akan memendam cerita ini sendiri saja. Saya mau berdoa kepada Tuhan aja, saya nggak mau cerita kepada siapa-siapa. Jemaat Tuhan, kita memang harus menyatakan segala keluh kesah kita, ungkapan-ungkapan di hati kita kepada Tuhan. Tetapi kita pun hidup di dunia ini, kita adalah manusia, kita adalah makhluk sosial, perlu interaksi. Dan kita harus mengutamakan sekali lagi komunitas saudara seiman kita. Jadi perlu ada waktu-waktu kita sharing, berbagi kisah. Dan jangan sampai cerita itu tersebar kepada orang-orang lain, ya. Kita harus bisa memegang rahasia. Jemaat Tuhan, rahasia apa ya? Bukan menceritakan orang lain, bukan tentang gosip-gosip. Ya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak saudara kita ini ingin diketahui oleh orang lain.
Ya. Mungkin ini hanyalah sebuah ungkapan hati dia. Ya, karena sekali lagi kita adalah makhluk sosial. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang mengetahui firman, jangan sampai kita memiliki mulut yang bocor. Ya, bukan hanya diceritakan kepada orang lain, malah dibikin di media sosial. Ya, disebarkan semua rahasia jemaat-jemaat yang lain. Jangan seperti itu jemaat Tuhan. Kita harus bisa memegang rahasia karena kita memerlukan nasihat-nasihat yang membangun. Sekali lagi, pentingnya kita bisa mengetahui firman Tuhan lebih dalam lagi karena inilah menjadi dasar kita dalam kita saling menguatkan, kita saling menasehati sesama jemaat Tuhan. Dan juga yang kelima, di sini jemaat Tuhan yang terakhir yang saya catat, bahwa dalam mengembangkan komunitas memerlukan frekuensi yang konsisten. Frekuensi itu apa? Ya, jumlah peristiwa yang terjadi dalam setiap waktu. Jadi seberapa banyak yang kita lakukan harus konsisten jemaat Tuhan. Ya, mengenai kejujuran, mengenai memberikan hormat ya yang tadi sudah dibahas. Dan juga kerendahan hati, segala sesuatunya harus kita lakukan secara terus-menerus, konsisten, dan juga didasari oleh komitmen kita. Jemaat Tuhan, oleh sebab itu, inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang mengembangkan komunitas keluarga kerajaan Allah. Komunitas orang-orang yang percaya. Dan yang menjadi pokok renungan untuk kita renungkan pada pagi hari ini, komunitas membutuhkan komitmen. Amin. Dan juga yang menjadi pertanyaan untuk direnungkan, bagaimana kita dapat mengembangkan karakteristik komunitas yang sejati dalam kelompok kecilku dan gerejaku. Jemaat Tuhan, bagaimana caranya? Tadi kita sudah pelajari bersama-sama dan menjadi ayat hafalan kita. Mari kita membuka dalam 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita membacakan ayat ini. Saya mengundang sekali lagi kita untuk bangkit berdiri. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, kita bangkit berdiri semuanya. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Nyawa tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang membuat kita hidup. Ya, nyawa berbicara tentang apa yang kita miliki dalam kehidupan kita pada saat ini. Apakah kita mau membagikannya kepada sesama jemaat Tuhan, komunitas yang telah Tuhan izinkan kita bertumbuh di dalamnya, komunitas jemaat Bahtera. Jemaat Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus telah memeteraikan setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini dan akan senantiasa mengingatkan setiap firman, pelajaran yang telah kami terima pada pagi hari ini sepanjang seminggu ini Tuhan. Kami tahu akan banyak tantangan, akan banyak godaan, intimidasi di luar sana Tuhan. Bahkan setelah ibadah ini selesai dilaksanakan, Tuhan akan begitu banyak hal-hal yang mencobai iman kami Tuhan. Tetapi kami ingin selalu ingat kepada setiap firman-Mu. Kami ingin dikuatkan oleh kekuatan Roh Kudus. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh ada dalam komunitas Jemaat GPD Bahtera. Dan kami tidak ingin stagnan di sini saja Tuhan, tapi kami ingin bertumbuh, berkembang. Dengan setiap pelajaran firman-Mu yang telah kami terima, kami memerlukan kejujuran, kerendahan hati, rasa hormat yang lebih lagi antar sesama kami Tuhan. Kami ingin Tuhan dapat mengembangkan komunitas ini Tuhan menjadi tubuh Kristus yang saling melengkapi,
yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Yesuslah yang sebagai kepala, yang menjadi dasar segala sesuatunya untuk kami boleh melakukan segala firman-Mu Tuhan dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat GPD Bahtera yang hadir pada kebaktian online pada pagi hari ini, berkati setiap Bapak Ibu rumah tangga yang ada, boleh mengurus rumah tangga mereka dengan baik, anak-anak dalam persekolahan, perkuliahan, pemuda-pemudi dalam pekerjaannya, dalam mencari pasangan hidup, dalam melakukan segala sesuatunya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat untuk bolehlah Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan oleh jemaat GPD Bahtera adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berguna dan juga yang bermanfaat Tuhan. Terima kasih jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mungkin sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan iman yang lebih lagi Tuhan, untuk mereka boleh menantikan janji Tuhan yang senantiasa Tuhan tepati. Terima kasih, kami telah selesai, dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga Tuhan berkati setiap persembahan dan persepuluhan yang akan diberikan oleh jemaat-Mu setelah ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Jemaat Tuhan, pegang terus firman Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.